Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jumpa lagi dengan Ustazah Novianti di pembelajaran IPA. Hari ini, Ustazah akan mengajarkan materi IPA tentang komponen dan rangkaian listrik. Disimak baik-baik ya penjelasan materi hari ini. Oke anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. May Allah give us knowledge and make us understand. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, untuk yang pertama, silahkan perhatikan gambar yang ada di tayangan slide berikut ini. Di dalam ruang tamu tersebut terdapat beberapa benda. Nah, kira-kira benda apa saja yang termasuk benda elektronik pada gambar? Silahkan dijawab. Ya, benar. Di sana, benda elektroniknya yaitu ada televisi dan juga lampu. Nah, kira-kira mengapa sih kita harus mencari benda elektronik pada gambar tersebut? Iya, benar. Jadi, karena hari ini kita belajar mengenai rangkaian listrik, pastinya ada hubungannya dengan benda elektronik yang ada pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya, ayo kita sebutkan bagian-bagian pada rangkaian listrik. Yang pertama yaitu ada yang namanya sumber listrik. Sumber listrik adalah benda-benda yang dapat menghasilkan arus listrik. Contohnya yang pertama di situ ada gambar baterai, yang kedua itu adalah generator atau genset, dan yang ketiga itu adalah aki. Selanjutnya yang kedua yaitu ada yang namanya penghantar. Jadi penghantar itu pengertiannya adalah zat yang dapat menghantarkan arus listrik. Zatnya itu bisa berupa benda padat, benda cair, ataupun benda gas. Karena sifatnya yang konduktif, maka disebut sebagai konduktor. Nah, konduktor yang baik itu adalah konduktor yang memiliki hambatan jenis yang kecil. Di sini sudah Ustazah contohkan, yaitu contohnya adalah kabel tembaga. Jadi kabel tembaga ini adalah penghantar listrik yang paling baik. Untuk yang selanjutnya yaitu ada beban listrik. Beban listrik adalah segala sesuatu yang membutuhkan tenaga atau daya listrik. Contohnya misalnya televisi, kulkas, setrika, mesin cuci, kipas angin, lampu, dan masih banyak lagi benda-benda elektronik yang lainnya. Itu adalah namanya beban listrik. Oke, masuk kepada rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik itu dinamakan sebagai komponen listrik. Mari sama-sama kita pelajari komponen-komponen. Nah, ini adalah gambar komponen listrik sederhana. Yaitu yang pertama ada yang namanya baterai. Pasti anak-anak sudah pernah tahu ya baterai itu seperti apa. Lalu yang kedua ada lampu. Lampu juga pasti anak-anak sudah mengetahuinya. Ada kabel dan juga ada saklar. Pasti anak-anak sering menjumpai komponen-komponen listrik sederhana ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ustazah jelaskan fungsi dari masing-masing komponen listrik tersebut. Yang pertama yaitu baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik atau nantinya berfungsi untuk menghasilkan listrik. Yang kedua lampu. Lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya yang fungsinya sebagai penerangan kita sehari-hari. Lalu yang ketiga ada yang namanya kabel listrik. Kabel listrik berfungsi sebagai konduktor. Konduktor itu adalah penghantar listrik yang paling baik yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada yang namanya saklar
yang biasanya itu ada tombol on off-nya, berfungsi untuk memutus dan juga mengalirkan arus listrik. Ini adalah fungsi-fungsi dari komponen listrik sederhana. Masih banyak komponen-komponen listrik yang lain, bisa kita pelajari di lain waktu ya nak ya. Untuk yang selanjutnya, berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik itu dibagi menjadi dua, yaitu ada rangkaian listrik terbuka dan juga ada rangkaian listrik tertutup. Apa sih Ustazah rangkaian listrik terbuka dan juga rangkaian listrik tertutup itu? Oke, simak penjelasannya di slide berikutnya. Nah, ini adalah gambar dari rangkaian listrik tertutup dan juga rangkaian listrik terbuka. Yang pertama, rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik tertutup adalah susunan alat-alat listrik yang dapat menyebabkan arus mengalir. Jadi di sini saklarnya itu dalam posisi on. Sedangkan rangkaian listrik terbuka itu adalah susunan alat-alat listrik yang terputus sehingga arus listriknya tidak mengalir, yaitu saklarnya biasanya dalam posisi off sehingga listriknya tidak bisa mengalir. Dan kalau listriknya tidak bisa mengalir, maka lampu tersebut tidak bisa menyala, seperti itu. Nah, ini adalah gambar rangkaian listrik terbuka, arusnya tidak mengalir ya nak ya, sehingga lampunya tidak bisa menyala. Dan yang kedua yaitu rangkaian listrik tertutup. Di sini posisi saklarnya yaitu dalam posisi on, sehingga arus listriknya mengalir dan lampunya dapat menyala. Sedangkan yang kedua yaitu berdasarkan susunannya, rangkaian listrik itu ada 3 macam, yaitu ada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan juga rangkaian campur. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari rangkaian seri. Ciri-cirinya yang pertama yaitu disusun secara berderet, kabelnya tidak bercabang, jadi satu kabel bisa dirangkai secara berderet, seperti itu, tidak ada cabang kabel yang lain. Lalu yang ketiga, arus listriknya yang mengalir pada tiap komponen itu sama. Hambatannya lebih besar, mengurangi biaya pemakaian kabel, dan energi yang diserap pastinya semakin kecil. Nah, misalnya di sini ada lampu A, B, dan C. Untuk rangkaian seri, apabila lampu A tersebut itu mati, maka lampu B dan C yaitu ikutan mati. Kenapa kok ikutan mati? Karena kabelnya tidak bercabang. Sehingga kalau ada satu lampu yang mati, maka lampu yang lainnya juga ikutan akan mati. Seperti itu. Nah, untuk contoh-contoh dari rangkaian seri yaitu yang pertama ada lampu hias, lampu pada senter, dan juga lampu hias pada pohon Natal. Di sini adalah contoh-contoh aplikasi dari rangkaian yang disusun secara. Selanjutnya yang kedua yaitu rangkaian paralel. Ciri-cirinya yaitu disusun secara bertingkat atau bersusun, arus yang mengalir berbeda-beda, hambatannya kecil, dan kabel yang dibutuhkan lebih. Misalnya, di sini ada lampu D, E, dan F. Apabila lampu E mati, maka lampu D dan F akan tetap menyala. Kenapa kok akan tetap menyala? Karena kabelnya itu bercabang, sehingga kalau ada satu lampu yang mati, maka lampu yang lainnya akan bisa tetap menyala. Lalu rangkaian campuran, ciri-cirinya yaitu gabungan antara rangkaian seri dan paralel dan memiliki ciri yang sama dengan rangkaian seri dan paralel. Misalnya di sini ada lampu G, H, I, dan J. Apabila lampu G ini mati, maka yang akan terjadi adalah lampu H, I, J akan ikutan mati. Kenapa kok ikutan mati? Karena lampu G ini disusun secara seri dengan baterainya. Sehingga kalau di pusat seri ini lampunya diambil, maka lampu yang lain juga akan ikutan mati semua. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu latihan soal yang akan dikerjakan oleh anak-anak, yaitu silakan buat sebuah rangkuman materi tentang rangkaian listrik di buku tulis tematik kalian. Mohon ditulis dengan rapi, boleh dikreasikan sebagus mungkin, dan nanti tugasnya bisa diupload di link yang sudah disediakan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan bisa hubungi Ustazah via Jabri saja ya nak ya. Oke, sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk latihan soalnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga
Nanti kita bisa bertemu lagi di Google Meeting untuk membahas latihan-latihan soal berikutnya. Sekian yang bisa Ustazah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.